Bu, kalau misalkan saya mau datang ke Nusantics, mau cek Ayo Bu. kulit itu biayanya berapa ya Bu? Ayo Bu. Kalau Ibu mah diundang aja lah, digratisin. Aduh Bu, kita mau ini nih, mau tahu Bu. Ada Ayo Ibu datang aja. Itu di website juga ada sih Bu. Ada di Kayak website itu Bu. angkanya tuh ada yang 1 juta, ada yang 1,7 untuk yang tes kulitnya. Oke. Dan itu bersifat ini nggak ya Bu ya? Saya cukup sekali datang atau saya harus datang berkali-kali? Idealnya sih tiap 6 bulan. Ya, itu kan ternyata ada 3 ya Bu. Ada biome scan, biome facial bar, lalu biome beauty. Itu ketika kita datang itu langsung dapat satu paket atau saya yang belum nangkep atau itu memang satu persatu? Satu persatu Bu. Oh, jadi bisa pilih ya Bu ya? Bisa pilih, nggak usah semuanya juga, tergantung kebutuhannya gimana. Oke, siap. Nah, masuk nih ke perjalanan startup Bu, karena Nusantics jatuhnya startup atau udah established nih Bu? Startup lah Bu. Nah, sebagai startup company, gimana Bu? Pasti ini pendanaan bertiga atau sudah mendapat pendanaan dari investor Bu? Dari investor Bu, kita sih soalnya kan kalau kami buat riset tuh lumayan ya dananya kan, jadi ya kita usahakan bisa dari luar. Ya. Jadi karena kan ini karena background juga startup kan ya Bu ya, jadi kita kadang-kadang itu berhitung yang memang sulit ya Bu ya, kadang-kadang idealisme dan kemudian kita harus Ibu dapat investor apa itu bootstrapping? Bootstrapping Bu. Oh hebat banget. Tapi karena memang mungkin investor tidak tertarik, tapi di satu sisi juga sebenarnya kalau investor itu kan kita benar-benar kerja keras ya Bu ya untuk menyiapkan ini itu, presentasi, ini semua harus. Sedangkan waktunya kita aja sebenarnya namanya startup ya Bu ya. Makanya saya sebenarnya cukup wow gitu lihat Nusantics tahun 2019 berdiri, sudah dapat investor. Berarti kan sedang sibuk-sibuknya dengan ide-ide baru, ganti sana ganti sini, tapi kemudian udah bisa mempersiapkan juga dan investor itu saya amazing sih Bu. Itu gimana Bu? Gimana ya Bu yang ngaturnya Bu ya? Iya sih, jadi kayak kalau dari kami sih kuncinya kan foundernya ada 3, jadi 3 dari kami itu benar-benar bermain peran yang kita udah sama-sama setuju gitu. Jadi kayak misalnya dari CTO-nya ya, dia benar-benar harus fokus gitu kan untuk developmentnya gimana, terus untuk men-scale up dari sisi operasionalnya supaya bisa segera komersial segala macam itu kan ada CEO-nya kan. Terus nanti dari saya itu juga role responsibility-nya tuh beda lagi. Salah satunya ya nyari investor misalnya. Oke. Jadi awal emang harus banget sih. Ya, kalau cuman sendiri kayaknya nggak bisa Bu. Benar. Jadi untungnya bertiga ya Bu ya? Iya, untungnya bertiga. Dan ketika bertiga ini Bu awalnya 2019 bertiga saja dulu atau memang langsung rekrut karyawan? Oh udah. Jadi udah nggak cuma bertiga tapi udah ada tim intinya juga. Oh oke. Dan itu sudah dapat investor dari awal Bu? Iya. Wow. Jadi menjual idenya sangat mantap ya Bu. Ya kan benernya dapat investor awalnya juga nggak banyak banget juga sih Bu. Oh berarti ada mandiri juga ya Bu ya? Ada investasi mandiri juga ya? Iya ada dulu mandiri dulu sampai kelihatan nih bentuknya gimana baru cari investor gitu. Oh berarti di 2019 itu tidak langsung dapat investor ya Bu ya? Ya karena kita juga orang lihatnya 2019 tapi kan kita trial errornya tuh udah dari tahun-tahun sebelumnya juga pakai dana sendiri. Sebelumnya udah berapa tahun sebelumnya Bu dari 2019? Ya untuk ancang-ancangnya sih udah 3 tahun sendiri kali Bu. Oh wow ya. Karena kan untuk R&D ini mahal ya Bu investasinya Bu ya. Ibu kira-kira ada ini nggak Bu? Siapa tahu nih ada yang nonton video ini lalu kemudian tertarik Bu ingin membuka seperti ini juga gitu. Nah, Ibu ada masukan nggak atau misalnya gambaran karena kan pasti mahal kalau misalkan belum dapat investor itu harus gimana dulu? Itu gimana menurut Ibu? Yang penting mah nekat sih Bu. Nekat ya? Yang penting mah nekat deh. Karena kalau mamanya bener-bener dihitung-hitung lagi kayak apa, dihitung ini reasonable atau enggak, alatnya ini mahal atau apa segala macam, itu balik lagi kayak kitanya apa ya, nekat dan yakin nggak gitu kan. Kalau nekat dan yakin mah udah kejar aja, tapi kalau pamanya setengah hati sih mendingan jangan. Iya. Dan kalau misalnya memang belum punya uangnya Bu, sedang membeli mesinnya kan semua mahal ya Bu. Iya. Ibu ada alternatif lain nggak Bu?
Kalau di Indonesia agak susah sih Bu ya. Kalau pamai di luar negeri kan universitas saja kan labnya komplit, kita bisa nyewa dulu di universitas kan. Kalau di sini sih agak susah Bu, memang. Dan memang belum ada ya Bu ya di Indonesia ini sebagai produsen untuk mesin-mesin seperti itu ya Bu ya? Belum Bu, belum, kita jauh. Gimana Bu caranya supaya kita bisa begitu ya Bu ya? Aku juga bingung itu Bu, itu kayak revolusi pendidikan satu generasi ke depan deh Bu. Iya. Mungkin. Karena kita kebanyakan konsumen ya Bu ya, lebih konsumtif ya Bu ya? Ya kita diajarinnya juga gitu Bu. Ya. Udah dikondisikannya emang begitu gitu kan. Dan untuk anak muda ini sebenarnya bagaimana caranya supaya mengubah ini ya Bu ya? Mungkin nggak semuanya ya, tapi saya yakin sebenarnya banyak sih anak-anak muda yang juga pengen jadi apa ya, produsen-produsen atau menciptakan sesuatu di Indonesia kan Bu ya. Termasuk kan salah satunya Nusantex yang juga ada kompetitornya Bu di Indonesia. Belum sih Bu, yang head-to-head belum. Jadi kan sesuatu hal yang baru gitu. Nah sebenarnya saya berharap sih ya Bu ya dengan adanya Nusantex ini makin banyak lagi yang terinspirasi gitu untuk membuat perusahaan-perusahaan yang memang bukan cuma sekedar trading ya Bu, jual beli gitu, tapi ya kayak biomaterial gitu kan keren-keren banget. Iya. Tapi kemudian apakah dari pihak Ibu ada yang ingin membangun komunitas atau apa gitu Bu untuk bisa, atau Ibu juga memberikan sharing-sharing pendidikan kepada generasi-generasi selanjutnya gitu? Kalau dari kita sih yang udah dilakukan Nusantex sekarang sih kita open Bu sama perguruan tinggi manapun. Jadi kayak bikin joint riset kayak gitu untuk ngelihat kayak produk turunannya gimana. Jadi ya meskipun kita belum besar tapi apa yang udah bisa kita kerjasamakan ya kita coba kerjasamakan gitu. Terus kita karena kalau pamanya langsung kerja bareng gitu lebih asik sih, kayak belajar lebih asik, lebih transparan, kayak oh dosennya ikut belajar, mahasiswa ikut belajar, kita juga jadi sama-sama tukar pikiran kan, oh kurikulum udah sampai sini, ternyata kampus nih udah bisa apa gitu, oh ternyata swasta udah sampai mana. Oke. Berarti kalau misalkan perguruan tinggi meminta Nusantex itu terbuka aja ya Bu ya? Terbuka banget tuh. Oke. Lalu kalau dari sisi ini Bu, ini Ibu udah mau meeting lagi ya Bu ya? Nggak apa-apa Bu, masih 10 menit lagi lah. Oke. Ya, jadi kalau misalkan dari sisi Nusantex ya Bu, what's next nih Bu? Berikutnya apa Bu? Karena kan B2C itu produknya sudah terlihat jelas, walaupun sebenarnya ini kan produk-produknya juga masyarakat itu masih perlu edukasi ya Bu ya. Apa yang selanjutnya Bu direncanakan? Mungkin nggak secara detail lah, apakah ada langkah-langkah lain? Iya sih Bu, kita benar-benar nambahin kayak exploratory activities di R&D kita Bu. Di area kalau R&D itu kan sebenarnya gamenya itu adalah kita memahami kayak alam itu gimana, terus kita ngeluarin ada solusi baru gitu kan. Dan itu sesuatu yang diburu-buru nggak bisa, lama-lama nggak bisa. Jadi bagian itunya sih kita ya setelah tingginya tuh memperkuat R&D-nya. Jadi kayak hiring lebih baik orang, alatnya lebih dilengkapin, dan lebih responsif terhadap ini pasar momentumnya lagi kemana, kita bisa fit in di mana gitu. Oke. Di pandemi ini bagaimana Bu? Orang-orang datang masih buka Nusantex-nya untuk? Kalau untuk skinnya sih ya pasti terhambat ya, karena kan ada pembatasan kapasitas segala macam gitu. Tapi kalau buat B2B-nya ya ada harapan lah. Oke. Jadi semakin banyak juga orang sadar dan juga perusahaan-perusahaan ya Bu ya untuk berarti. Oke. Dan kalau Ibu udah pernah keliling Indonesia Bu untuk lihat biodiversity? Iya pas zaman kuliah dulu ya Bu, tapi nggak sampai lengkap banget gitu sih, enggak. Tapi pas kuliah sih suka ngebolang. Ya wow. Dan kalau bedanya kita dengan Ibu kan waktu itu di London ya Bu ya? Bedanya kita dengan saintis di sana itu apa ya Bu ya? Di sana itu emang saintisnya itu bebas gitu ya, maksudnya imajinasinya bagus, itu sih yang beda banget sih. Imajinasinya? Daya imajinasi itu beda banget lah. Contohnya? Benar-benar beda banget. Jadi kayak misalnya nih kita ada studi case tuh kayak solar panel gitu. Ini kalau misalnya kayak orang Indonesia atau orang Asia yang galak-galak nih ya misalnya ya, kayak bayangin solar panel ya udah kotak, bundar, ya udah gitu kan. Nah tapi kalau pamanya orang-orang asing gitu, mereka tuh kalau pamanya mimpi tuh juga nggak tahu Bu, nanti solar panelnya dibawa ke drone, ke ketinggian berapa dia menjadi ngelebar,
atau bisa muter-muter sendiri, atau bentuknya kamuflase, mungkin kayak kadal, mungkin kayak pohon gitu. Itu beda jauh Bu. Maksudnya kayak orang Asia itu nggak tahu antara emang ya satu emang imajinasinya tuh nggak pernah dilatih sampai seliar itu. Kemudian yang kedua, kalau dia punya imajinasi bagus, dia nggak sanggup untuk melafalkan gitu kan, nggak diomongin. Itu beda jauh banget. Dan itu kan kalau Pak Medi dilihat kayak kenapa yang ini imajinasinya bagus, yang ini enggak, kan itu sesuatu yang diajarin dari kecil juga kan. Mungkin ibunya galak, mungkin dikit-dikit marahin gitu kan. Sedang mereka diberi kebebasan gitu Ibu. Iya, kita kan nggak dikasih kebebasan bermimpi Bu dari kecil. Dikit banget kan yang dikasih kebebasan bermimpi. Okay. Kalau di Indonesia kan dikit-dikit, ini ngarang aja nih, berhayal siang bolong, kan sering banget denger gitu ya. Iya. Dan itu memang sih, itu beda jauh banget Bu. Iya. Dan memang sebenarnya saintis di Indonesia pun tidak terlalu maju ya, karena memang secara masa depan banyak orang berpikir gini, kalau lu mau jadi saintis mau makan apa gitu. Itu kan padahal dulu ya. Padahal kan dunia selalu berubah. Ya. Jadi memang paradigma seperti itu ya Bu ya, yang memang harus diubah gitu. Dan Nusantik coba membawa warna itu juga kan ya Bu ya, sehingga bukan cuma sekedar ini. Kalau untuk kerjasama dengan dunia luar Bu, internasional sudah ada Bu? Dengan apa? Dunia luar? Kita lagi menjajaki sih Bu. Udah ada sih beberapa targetnya. Oke. Kalau di Asia sendiri Bu, yang paling, kalau misalkan lah negara tetangga yang paling dekat lah Bu, Singapura, Malaysia, mereka secara R&D science seperti ini gimana Bu? Maksudnya dari Malaysia ya. Kalau Malaysia sih aku nggak tahu ya, Malaysia nggak terlalu sih. Singapura tuh lumayan agresif. Dan mereka sangat disupport ya Bu oleh pemerintahnya. Iya, karena mereka mau punya apa lagi Bu? Mereka sumber daya kan nggak ada. Jadi kalau misalnya SDM-nya nggak pinter ya habis lah gitu negaranya kan. Kalau kita kan kebanyakan ini harta karun. Ya. Tapi bukannya itu juga bentuk keseimbangan ya Bu? Bener juga sih. Gimana Indonesia diberikan semuanya ya, jadi kalau orangnya pinter juga bisa, ini terlalu. Makanya sebenarnya kan idealnya tuh kita sebagai negara tuh rakyatnya bisa menjaga hutan dan biodiversity dengan baik aja sebenarnya udah menjaga kedamaian dunia kan. Jadi bener lah, harusnya kita tuh nggak usah kerja keras gimana banget Bu, jagain hutan aja dibayar, harusnya mah gitu ya. Dan kayaknya di masa depan gitu deh Bu. Ya. Mungkin sekarang orang pada nggak sadar kali ya Bu, karena memang nggak ngaruh buat mereka, jadi mereka juga apa ya itu nggak ngerti, nggak ngaruh gitu. Soalnya belum kena batunya. Betul. Sama kayak kalau pandemi virus baru tiap tahun, bumi makin panas, ntar juga ngerti sendiri. Ya. Dan kemudian ketika Bill Gates mengatakan itu, Bill Gates dikatakan ikut konspirasi. Oke. Senang sekali berkenalan dengan Bu Charlene yang sangat humble dan baik. Sampai bertemu lagi Bu ya di pertemuan berikutnya. Thank you Bu. Sukses buat Nusantik. Thank you Bu. Sukses buat Berko. Thank you Bu. Dadah. Bye. Bye.